Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Manchester United tawarkan kontrak baru untuk Lord Lingard. Manchester United dilaporkan menawarkan Jesse Lord Lingard kontrak baru berdurasi 3 tahun setelah gelandang tersebut bermain cemerlang selama masa peminjaman di West Ham. Menurut laporan The Sun, Manchester United saat ini telah menawarkan Lingard kontrak baru berdurasi 3 tahun senilai 130.000 pound sterling atau sekitar 2,62 miliar rupiah per pekan. Harry Kane sulit didapat, Griezmann jadi opsi alternatif bagi Manchester City. Manchester City kini mulai mencari sejumlah pemain yang bisa menjadi alternatif baru jika memang gagal mendapatkan jasa Harry Kane dari Tottenham Hotspur. Nama Antoine Griezmann pun turut masuk ke daftar rencana City jika mengalami hal tersebut. Striker asal Prancis itu memang diketahui kesulitan mendapatkan jam bermain secara konsisten sejak tiba di Barcelona. Hal inilah yang siap dimanfaatkan City. Setelah Calhanoglu, Kessie jadi incaran Inter berikutnya. Kontrak Frank Kessie di Milan akan habis pada Juni 2022 alias tinggal tersisa 1 tahun lagi. Milan dan Kessie terus menegosiasikan pembaruan kontrak. Namun menurut laporan Tuttosport, gelandang internasional Pantai Gading itu belum juga mencapai kesepakatan dengan Milan. Dilansir oleh Football Italia, Inter Milan ikut memantau situasi Kessie di Milan. Andai Milan gagal memperpanjang kontrak gelandang berusia 24 tahun itu, maka Inter bisa mencoba mendapatkannya tahun depan secara cuma-cuma, seperti yang terjadi pada Calhanoglu. Inggris versus Jerman, ini yang akan menentukan pemenang. Duel Inggris versus Jerman pada babak 16 besar Euro 2020 akan digelar di Wembley. Jerman diunggulkan catatan pertemuan dalam 5 duel terakhir di turnamen besar. Faktor yang menguntungkan Inggris praktis adalah bermain di kandang sendiri. Mantan penyerang Arsenal dan timnas Inggris Alan Smith memperkirakan pertandingan berjalan ketat. Smith lantas menyebut 3 hal yang akan menentukan pemenang. Menurut saya, kansnya 50-50 dan bakal ditentukan siapa yang bisa menyalakan mesin di pertandingan nanti, siapa yang bisa mengambil kesempatan dan mengatasi tekanan. Itu akan menentukan laga ini, ujar Smith dilansir dari Sky Sport. Cedera, Eden Hazard tak akan tinggalkan skuad Belgia di Euro 2020. Eden Hazard tampil sebagai starter saat Belgia menghadapi Portugal. Hazard diduga mengalami cedera hamstring dan ditarik keluar pada menit ke-87. Usai pertandingan, pelatih Belgia Roberto Martinez menyebut kalau kondisi Eden Hazard masih akan dipantau. Hazard akan menjalani pemeriksaan terlebih dahulu. Sementara itu, Eden Hazard khawatir dengan cedera yang dia alami kali ini. Meski demikian, mantan pemain Chelsea itu berjanji akan tetap bersama tim di Euro 2020. Cedera, David De Gea absen di sisa Euro 2020. Nasib buruk kembali menimpa David De Gea. Kiper Manchester United itu dilaporkan mengalami cedera di sesi latihan timnas Spanyol baru-baru ini. Sang kiper harus meninggalkan sesi latihan itu setelah 20 menit berlatih. Ia harus ditemani fisio timnas Spanyol. De Gea diindikasikan mengalami cedera di bagian pahanya. Kondisi cedera De Gea saat ini masih belum dipastikan. Ia perlu menjalani pemeriksaan medis lebih lanjut agar bisa diketahui kondisi sebenarnya dari cedera yang ia alami. Kroasia versus Spanyol, hujan 8 gol tim Matador ke perempat final. Pada pertandingan babak 16 besar yang dihelat di Parken Stadium, Spanyol dan Kroasia berimbang 1-1 di babak pertama. Gol bunuh diri Pedri di menit ke-20 membawa Kroasia unggul. Pablo Sarabia kemudian menyamakan kedudukan di menit ke-38.
And Gaia could stay, and it's tucked away by Sarabia. Spanyol berbalik unggul 3-1 saat Cesar Azpilicueta mencetak gol di menit ke-57. Finding Torres. Great ball, and Spain take the lead. Dan Ferran Torres di menit ke-76. Now Spain could be in here to steal things. And Kroasia mampu menyamakan skor lewat aksi Mislav Orsic di menit ke-82. behind here. Oh, it surely will go in off the line somehow. That's incredible. Dan Mario Pasalic di penghujung babak kedua. Now Orsic. Chance here. Would you believe it? Pada tambahan waktu, Spanyol akhirnya mengunci kemenangan 5-3 lewat gol-gol Alvaro Morata di menit ke-100. Is Morata. Is this the moment? Dan Mikel Oyarzabal di menit ke-103. It's a good first time ball. It's Oyarzabal. Spanyol pun melenggang ke perempat final. Prancis versus Swiss kalah drama adu penalti, Les Bleus tersingkir. Prancis menghadapi Swiss di Arena Națională Bukares. Laga babak pertama ditutup dengan keunggulan Swiss 1-0 berkat gol dari Haris Seferovic di menit ke-15. Duba. Selepas jeda, laga dipenuhi drama. Hal tersebut dimulai saat Ricardo Rodriguez gagal mengeksekusi penalti di menit ke-55. Prancis langsung menghukum hal itu dengan 2 gol dari Karim Benzema pada menit ke-57. Dan di menit ke-59. Paul Pogba membawa Prancis menjauh di menit ke-75. Tertinggal 1-3, Swiss tak menyerah. Mereka secara luar biasa bangkit menyamakan kedudukan dari gol kedua Seferovic di menit ke-81. Serta torehan Mario Gavranovic di menit ke-90. Skor imbang 3-3 menutup 90 menit. Laga berlanjut ke perpanjangan waktu. Tak ada gol tambahan di 2x15 menit extra time. Kemenangan laga ini ditentukan lewat adu penalti. Di babak tos-tosan, 5 penendang Swiss sukses menjalankan tugasnya. Kylian Mbappe kemudian menjadi pesakitan usai gagal menuntaskan tugasnya sebagai penendang kelima Prancis. Swiss menutup laga dengan kemenangan 8-7. Masih meragukan kualitas Morata. Morata sempat dihantam kritik dari sana-sini ketika Spanyol masih berjuang di fase grup Euro 2020. Ia tidak perlu membalas menggunakan kata-kata, cukup dengan sebuah performa yang memukau pada babak 16 besar ketika mencetak gol kemenangan Spanyol saat melawan Kroasia. Tambahan 1 gol membuat Morata masuk dalam buku sejarah Spanyol. Morata telah mencetak 2 gol di ajang Euro 2020. Pada edisi sebelumnya yang digelar di tahun 2016, Morata mampu mencetak 3 gol. Itu artinya Morata sudah mengantongi 5 gol di kejuaraan Eropa ini. Koleksi 5 gol membuat Morata bersanding bersama mantan striker Spanyol Fernando Torres yang berada di posisi puncak daftar pencetak gol terbanyak Spanyol di Euro. Berhubung La Furia-Roja lolos ke perempat final, Morata jadi memiliki kesempatan untuk melampaui rekor tersebut. Unai Simon dari Biancherok menjadi pahlawan. Kemenangan mendebarkan 5-3 Spanyol pada babak 16 besar Euro 2020 Senin malam tadi diawali dengan mimpi buruk bagi kiper Unai Simon setelah blunder yang menghadiahkan gol kepada Kroasia. Tetapi berakhir dengan mimpi indah ketika penyelamatannya yang jitu pada babak perpanjangan waktu jadi kunci kemenangan timnya. Penyelamatan itu melucut semangat Spanyol yang 2 gol cepatnya melalui Alvaro Morata dan Mikel Oyarzabal merancang pertemuan perempat final dengan Swiss di Saint Petersburg pada Jumat mendatang. Jadi star of the match, Busquets puas pada hasil laga.
Sergio Busquets dinobatkan sebagai Star of the Match pertandingan Spanyol melawan Kroasia dan dia mengaku puas terhadap hasil pertandingan 16 besar mereka melawan Kroasia yang berakhir 5-3. Busquets juga secara khusus memuji peran Dani Olmo yang diantaranya merancang kedua gol kemenangan Spanyol ketika mereka dipaksa menyelesaikan laga dalam waktu 120 menit setelah Kroasia mengimbangi mereka 3-3 selama 90 menit waktu normal. Sayangnya Olmo tidak membuat kedudukan 4-1 sebelum mereka balik berjuang. Tetapi secara umum saya puas sekali terhadap hasil pertandingan ini. Tentang bagaimana kami menangani babak perpanjangan waktu dan fakta kami sudah di perempat final, kata Busquets. Euro 2020 paling banyak lahirkan gol bunuh diri sepanjang sejarah turnamen. Euro 2020 menjadi Piala Eropa dengan jumlah gol bunuh diri terbanyak sepanjang sejarah turnamen tersebut, termasuk gol bunuh diri Pedri. Gol bunuh diri gelandang Barcelona tersebut menandai ke-9 kalinya seorang pemain mencetak gol ke gawang sendiri pada Euro 2020. Jumlah 9 gol bunuh diri di Euro 2020 ini pun resmi menjadi yang terbanyak sepanjang sejarah turnamen tersebut diadakan. Tiga pemain Jerman diragukan tampil melawan Inggris pada 16 besar. Ilkay Gundogan, Robin Gosens, dan Antonio Rudiger diragukan tampil membela tim nasional Jerman di laga 16 besar Euro 2020 melawan Inggris karena kebugaran sang pemain baru akan diputuskan pada hari pertandingan. Gundogan mendapat benturan di kepalanya saat pertandingan terakhir penyisihan grup pekan lalu dan berlatih sebagian dengan tim pada hari Senin. Gosens dan Rudiger menyelesaikan pertandingan itu namun merasakan dampak dari suatu infeksi. Untuk ketiganya, kami akan melihat bagaimana perkembangannya dan kami akan memutuskan besok, kata Joachim Löw di sesi jumpa pers pralaga seperti dikutip Reuters. Granit Xhaka isyaratkan keinginan cabut dari Arsenal. Gelandang Arsenal Granit Xhaka mengisyaratkan ia siap cabut dari Emirates Stadium di tengah kabar adanya ketertarikan dari AS Roma. Saat ini Xhaka sedang bertugas bersama Swiss di Euro 2020. Ia menjalani laga lawan Prancis di Italia. Xhaka kemudian ditanya apakah ia menikmati waktunya di Roma. Itu sangat menyenangkan. Ya, jawab Xhaka seperti dilansir Gol. Ia ditanya apakah ia sudah memberitahu Arsenal bahwa ia berniat cabut dari klub itu pada musim panas ini. Ia pun menjawab, Arsenal tahu apa yang ingin saya lakukan, serunya. Granit Xhaka sebelumnya sempat berbicara soal ketertarikan dari Jose Mourinho. Dengan terus terang, ia mengaku bangga pelatih sekaliber Mourinho menginginkan servisnya. Hal ini bisa gagalkan rencana AC Milan datangkan Philippe Coutinho. AC Milan berpotensi mendatangkan Coutinho dari Barcelona di bursa transfer musim panas mendatang lewat skema pinjaman atau opsi tukar guling. Namun ada satu hal yang menjadi pengganjal sekaligus rintangan terbesar AC Milan dalam usahanya mendatangkan pemain Brazil tersebut. Laporan dari Tuttosport menyebutkan hal tersebut adalah gaji selangit yang dimiliki oleh Coutinho. Mantan pemain Inter itu diketahui memiliki gaji bersih sebesar 12 juta euro atau sekitar 207,4 miliar rupiah per musimnya. Nominal gaji yang akan membuat dirinya langsung menjadi pemain dengan gaji tertinggi di AC Milan. Nominal selangit itu tentu menjadi penghalang. AC Milan tampaknya enggan dan keberatan untuk memenuhi gaji selangit Coutinho tersebut. Setelah Brahim Diaz, AC Milan juga coba bajak pemain Real Madrid ini. Klub Serie A AC Milan kembali tertarik mendatangkan pemain Real Madrid setelah mempertahankan Brahim Diaz. Kali ini sosok Luka Jovic jadi incaran klub berjuluk Rossoneri tersebut. Menurut Calcio Mercato, Jovic menjadi salah satu kandidat striker baru AC Milan. Rossoneri tengah mencari striker baru. Mereka butuh sosok yang bisa mendampingi Zlatan Ibrahimovic di ujung tombak mereka. Pioli dilaporkan sudah lama tertarik dengan gaya bermain Jovic sehingga ia ingin mencobanya di tim utama Milan pada musim depan. Laporan itu mengklaim bahwa kans Milan untuk memboyong Jovic sangat besar. Ini dikarenakan sang striker tidak masuk dalam rencana Carlo Ancelotti di musim depan, sehingga ia tidak keberatan jika striker Serbia itu pergi. Patok harga 90 juta euro, Inter Milan siap lepas Lautaro Martinez.
Raksasa Liga Italia Inter Milan dikabarkan telah siap melepas Lautaro Martinez dan mematok harga hingga 90 juta euro bagi siapa saja yang menginginkan sang striker. Saat ini diperkirakan ada sejumlah tim besar Eropa, terutama para raksasa La Liga seperti Barcelona, Atletico Madrid, dan Real Madrid yang jadi peminat serius untuk mendapatkan tanda tangan Martinez. Walau sudah memasang harga 90 juta euro, namun ada kemungkinan jika Inter Milan menerima tawaran di kisaran 70 hingga 80 juta euro, mengingat kondisi keuangan mereka juga harus segera diselesaikan. Chelsea akan bereskan proses peminjaman Gilmour ke Norwich. Chelsea dikabarkan ingin melepas salah satu pemain mereka, Billy Gilmour, ke Norwich City pada bursa transfer musim panas tahun ini dengan status pinjaman. Proses transfer diprediksi akan selesai pekan ini. Namun pemain berpaspor Skotlandia itu masih menjalani isolasi karena positif COVID-19. Tes medis di Norwich diperkirakan akan berjalan setelah ia sudah bebas dari virus corona. Dalam laporan Daily Mail, Gilmour bakal mendapat kesempatan lebih besar untuk tampil di skuad inti bersama Norwich City. Kedekatan personal antara pelatih Norwich Daniel Farke dengan juru taktik Chelsea Thomas Tuchel diklaim akan mempermudah Gilmour dalam beradaptasi. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you gengs!